Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di titik lokasi pusat gempanya ya, di desa Cigenang. Dan Cugenang, Kecamatan Cugenang. Kecamatan Cugenang. Kita juga sekarang udah bersama Kang Dikri di sini sebagai koordinator lapangan ya di posko lapangan Cariung. Posko lapangan Cariung. Juga kita pengen ngobrol-ngobrol soal kejadian yang terjadi di desa ini, Kang Dikri. Iya. Jadi total korban di sini ada berapa, Kang Dikri, di desa sini? Yang meninggal itu ada 21 orang. 21 ya, orang. Rata-rata usianya itu 15 tahun ke bawah. Anak-anak bukan ya? Rata-rata sih, emang semua 15 tahun ke bawah anak-anak. Gitu. Karena posisinya mereka lagi sekolah agama, nggak bisa kabur, mungkinnya lagi main-main. Akhirnya pesantren itu runtuh dan meninggal semua di situ. Di satu lokasi 21 orang. Satu lokasi. Satu lokasi. Satu lokasi. Kalau luka-luka memang ratusan lah ya. Banyak lah ya. Sudah sangat banyak. Masya Allah. Masjid aman masjid. Masjid aman, cuman memang nggak bisa digunain. Iya tapi Allah. Ya. Masjid itu di mana-mana aman tuh. Iya. Di tadi aja SMP. Masjidnya aman, cuman kalau untuk digunakan memang kita masih khawatir. Iyalah. Karena gempa susulannya masih sampai jam 10 pun itu gempa susulan masih ada. 10 Hari tadi ini malam. jam 10 malam terakhir. Ya, Jadi terakhir gempa tadi 10 susulan malam. masih terus-menerus, teman-teman. Ya. Jadi gini juga kita, Kang Dikri, menyampaikan amanah atas Iya. nama warga RW 04, Baik. Karang Taruna RW 04, juga Baik. G-Sport dari otomotif ya. Iya. Kita bisa menyampaikan sedikit nggak banyak, Iya. sedikit bantuan yang sekiranya dapat membantu buat para korban yang terdampak di wilayah ini. Ya, mungkin saya ucapkan juga terima kasih banyak, khususnya bagi G-Sport dan kawan-kawan Karang Taruna di Siap. Tangerang khususnya ya. Kami sebagai Karang Taruna di sini selaku korban mungkin di sini, sekecil dan sebesar apapun bantuan yang datang ke sini itu sangat berharga bagi warga kami. Karena memang kondisinya ya sangat membutuhkan gitu, sangat membutuhkan. Sangat bener ya, memang kalau sudah gini nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin, semua Ya, butuh sama. gitu, semua butuh ya. Makanya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Semoga teman-teman terus dalam jalan kebaikan dan semoga kebaikan yang hari ini dilakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Terus sedikit info juga bahwa di sini ada kemungkinan poskonya itu jangka panjang ya, Kang Iya, Dikri? perkiraan ini ditargetkan posko ini selama 1 tahun ke depan karena memang posisi rumah-rumah warga itu sudah hancur lebur, sehingga itu posisinya harus dihancurkan dulu lalu bangun ulang. Benar, karena nggak mungkin juga Ya, secara cepat bangun karena kan rumahnya. sekarang kondisi ekonomi belum jalan, masyarakat masih gempa susulan masih ada, sehingga ini ditargetkan posko di sini itu selama 1 tahun ke depan. Jadi buat para teman-teman yang mau membantu saudara-saudara kita yang terdampak, bisa silahkan, Mang, karena sampai target 1 tahun ya 1 tahun. itu, dan pastinya warga sini pun akan kesulitan karena kondisi ekonomi pun belum stabil dan lain-lain. Dan akses Ambulan ke sini masih pun sudah bolak-balik. ketutup. Akses masih tertutup. Akses ke sini masih tertutup. Dan ini kalau ambulan masih bolak-balik ini, apa masih ada korban apa? Di sana Gimana? tuh masih banyak desa. Oh gitu. Ya. Jadi semakin atas itu akses semakin susah. Makanya orang bantuan ke atas itu makin susah. Ke sini aja yang memang disebut mudah, bantuannya susah. Apalagi semakin ke atas, aksesnya semakin susah, jangkauannya semakin jauh. Dan memang poskonya itu tidak terpusat. Jadi warga 10 kakak berkelompok, warga 10 kakak berkelompok. Ya memang tidak ada terpusatkan, sehingga memang terpecah, sehingga bantuan pun susah untuk merata. Tapi apa benar waktu awal kejadian tuh banyak orang yang pengen ngirim bantuan, tujuan misal di atas, belum sampai atas pun udah dicegat Nah gitu. ya memang kejadian di 2 hari pertama di sini pun kami meminta makan, kami minta itu, ini, itu. Kita pernah kejadian minta 300 nasi bungkus, ke posko ini hanya nyampe 100 bungkus. Bahkan kita di sini pun sebesar 1000 jiwa, kita pernah makan pagi jam 11 siang, sorenya jam 2 subuh. Makan Jadi sore seperti- jam 2 subuh. Itu pun hanya 500 bungkus. Bayangin, Jadi kalau teman-teman. dibayangkan ya satu nasi berdua lah.
join-joinan. Memang sampai sekarang pun seperti itu. Sekarang baru saja tadi ada bantuan alhamdulillah kayak sabun kayak gitu ya. Itu ada 3 kantong untuk 50 orang. Jadi 3 kantong alat-alat mandi, satu tenda itu isinya 50 orang. Nah kita masih kesulitan dalam hal seperti itu gitu. Itu sehingga harus pakai sama-sama, bebarengan lah gitu ya. Itu mungkin salah satu yang memang kesulitan. Alhamdulillah sih tadi kita bawain juga perangkat alat mandi, cuman nggak banyak, tapi sudah kita paketin. Jadi satu paket itu ada odol, sikat gigi, sabun mandi dan sampo. Jadi sikat gigi dan sabun pun nggak secara bareng-bareng mungkin bisa untuk perorangan. Iya, terima kasih sebelumnya. Terus selama dari kejadian pertama itu sudah masuk bantuan dari mana aja untuk ke lokasi? Karena ini kan pusat gempa ya. Iya. Alhamdulillah terdampak paling parah. Bantuan dari mana-mana ada sebetulnya, dari mana-mana ada. Cuman memang bantuan itu panggilan lah sifatnya. Jadi kita nelpon, bantuan baru ada. Itu pun bagaimana hanya relasi yang kita punya. Untuk sementara memang dari Pemkab, dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa itu belum sama sekali sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya mungkin kemarin ada Menteri Sosial ya alhamdulillah ke sini. Mungkin saya sebut dia yang paling sangat membantu untuk masyarakat. Untuk masyarakat ya Menteri Sosial. Memang secara di lapangan kita masih banyak kekurangan, tapi sedikit terbantulah dengan adanya mereka. Apalagi dengan adanya teman-teman. Saya harap juga semakin banyak bantuan ke sini karena ini untuk jangka panjang. Hari ini kita kaya, seminggu ke depan kita susah lagi. Itu mungkin ya. Jadi buat teman-teman tuh ingat target 1 tahun. Jadi buat yang mau membantu masih ada waktu dan masih banyak. Dan kemarin juga saya sempat posting di sosmed secara mendadak ya. Jadi target cuma 1 hari karena apa? Kita tahu dan kita membayangkan kondisi saat kejadian tuh, saat listrik padam otomatis bantuan kan belum banyak masuk. Makanya kita mencoba bergerak secepat mungkin karena kita yang jauh aja ikut merasakan gitu. Gimana? Ternyata cerita langsung memang begitu kondisinya. Saya pun selama 2 hari pertama itu yang memang jadi saya nangis, sering sekali menangis, setiap jam saya menangis. Apalagi ada anak-anak ya, lapar, ada ibu-ibu datang, lapar. Itu sering sekali terdengar yang memang mungkin kita yang dianggap mampu memberikan makanan gitu. Padahal kami juga sama-sama korban gitu. Cuman memang itu yang menjadi saya terakhirnya udah nggak takut jadi ngemis-ngemis di sosmed. Saya update status kami kelaparan. Ya memang itulah salah satu cara buat teman-teman yang memang dampaknya tidak terlalu besar atau memang tidak terdampak, kami ingin dibantu gitu di sini. Karena memang ada banyak lansia yang memang sangat kelaparan di sini. 2 hari pertama yang memang kita sangat kesulitan. Alhamdulillah sekarang kita banyak beras. Kita masih ngebayangkan 1 minggu ke depan ini akan bisa atau tidak. Sedangkan ekonomi belum jalan, masyarakat belum bisa bekerja, gempa susulan masih ada. Ini padahal ini lokasi dekat pasar loh. Yang memang secara ekonomi kan harusnya aman gitu ya. Padahal pasar pun nutup. Kita beli minum aja air minum aja susah di sini. Kita belum ada air bersih. Makanya ya mungkin cobaan mungkin ya bagi kami masyarakat. Ya mungkin kami juga mengharapkan bantuan-bantuan dari manapun karena kondisinya kami sangat membutuhkan gitu pada saat ini. Siap. Kalau pesan dari gua, nanti musibah ini cepat berlalu lah. Ya, benar. Cepat berlalu biar gempa-gempanya itu udah hilang. Biar masyarakat Cianjur semua bisa memulai lagi dari awal hidup baru. Semoga gempa ini cepat berlalu. Yang lebih prihatin lagi tadi kita ketika baru sampai lagi ngobrol ada angkot mau lewat. Ternyata itu adalah ibu-ibu yang mau melahirkan. Bayangin kondisi posko yang satu poskonya isi berapa orang tadi Kang? 50 sampai 60 orang dan itu tergabung dan di situ kondisi ada ibu hamil. Dan malam ini tadi lagi dibawa mau melahirkan. Jadi kita pun ikut gimana gitu ya.
Kelihatan Jadi banget. pasca gempa itu di posko kita itu ada 3 orang ibu yang melahirkan. 3 orang yang mau melahirkan. Tadi siang ada orang yang depresi. Memang itu tidak bisa di apalagi khususnya yang depresi gitu ya. Itu udah disuntik beberapa kali, masih ngelawan. Depresi karena kejadian ini. Karena kata anaknya ada di situ. Dari pasca gempa, Iya. dia mulai seperti itu. Tadi saya ngelihat dia udah disuntik beberapa kali itu nggak mempan. Mungkin karena saya tanya anaknya gimana keadaan rumahnya, memang roboh sekali, roboh seroboh-robohnya. Mungkin ya gitulah mungkin ya kejadian-kejadian yang ditambah dilakukan. lagi yang bikin trauma pengungsi ini masa gempa susulan. Ya, Itu yang paling itu Jadi dari pasca tanggal 21 sampai hari ini jam berapa tadi? Terakhir jam 10. 10 malam. Sekarang udah jam 2 ya, setengah 2. Jam 10 malam ini masih ada gempa susulan. Walaupun nggak besar, Iya, iya. cuma itu yang jadi Ya, trauma benar. untuk para pengungsi. Karena ini kita jauh banget dari di sini, jauh banget dari mana-mana ya. Jam 10 tadi besar. Masih besar. Besar jam 10 tadi besar. Yang terakhir itu. Iya, terakhir tadi besar. Jam 10 tadi besar. Kerasa kali ya. Listrik pun ngedadak mati lagi. Yang tadi nyala, tadi kalau gempa sedikit-sedikit nggak mati, masih aman. Tadi itu jam 10 besar, sangat besar. Sangat besar. Itu yang memang buat khawatir kita gitu. Makanya rumah-rumah meskipun ada yang terlihat kokoh, itu memang masih tidak layak huni. Iya, iya. Yang pertama keadaannya masih retak meskipun nggak roboh, tapi gempa susulan masih ada, itu yang dikhawatirkan gitu. Benar. Makanya posko ini jangka panjang pada akhirnya gitu. Kita memikirkannya kenapa jangka panjang gitu. Ekonomi kita belum jalan, belum bisa jalan. Kita cari uang pun masih Belum akses bergerak nggak ya. bisa kemana-mana. Cari uang kemana? Uangnya pun di sini pada nggak ada. Di sini nggak pada punya uang semua. Hampir semua korban. Hampir semua nggak pada punya uang. Ada yang punya uang, nggak ada tempat yang jualnya. Ada yang punya uang, nggak ada yang tempat jual. Makanya harapan mungkin saat ini ya akses dari teman-teman yang dari G-Spot di luar daerah yang memang tidak terdampak terlalu parah atau memang yang tidak terdampak. Nah, kami mengharapkan uluran-uluran dari situ mungkin karena untuk bertahan hidup kami di sini gitu ya. Iya. Apalagi saya yang memang bertanggung jawab di sini mengurus 1000 jiwa, sangat berat sekali. Sedih kayak gimana, ada makan, lihat makan senang, sorenya mikir lagi, sedih lagi. Wah, memang berat lah. Berat, tapi alhamdulillah selama diikhtiarkan mungkin ya. Ya ada aja gitu. Ada aja meskipun tidak terpenuhi sepenuhnya, tapi insya Allah bisa bertahan lah gitu. Kami usahakan untuk bertahan. Sekalian info juga Kang, kebutuhan buat di posko ini buat makan berapa kebutuhannya per hari? Oh gitu. Kita per sekali makan ya, per sekali makan itu kita butuh 100 kiloan beras. 100 kilo sekali makan ya. Sekali makan itu. Sehari itu kan 3 kali idealnya. Ya. Artinya 300 kilo untuk beras aja, belum lauk. Nah, kita memang karena kondisi seperti ini, kita makan setiap hari itu mie, telur, nggak ada lauk pauk lain. Untuk mie itu Kita kesini di posko pertama aja itu kita perlu 6 sampai 10 dus. korban. Belum ke atas itu 4, jadi 20 dusan lah per sekali makan. Itu 20 dus per sekali makan. Untuk telurnya karena itu yang memang jadi kekuatan Iya. buat tubuh Sumber kita ya. protein, iya. Kita perlu 2 peti per sekali makan. Sekali makan 2 Sekali peti. makan 2 peti karena ya 1000 jiwa gitu. Iya, benar. Itu udah diaduk-aduk segimanapun gitu ya. Gimana caranya biar kebagian semua telur, ada telurnya gitu. Kita butuh 2 peti itu per sekali makan. Pada saat ini kita hanya tinggal sisa 1 peti. 1 peti. Malam ini kita Artinya hanya nggak 1 cukup buat peti. sekali makan dong ya? Betul. Kayak kemungkinan besok pagi kita makan mie aja. Karena telurnya kita awet-awet jadinya. Yang penting mie dulu bisa mengganjal, siangnya jadi telur aja gitu. Saya tadi ngecek
memang ternyata telur tinggal satu peti, mau gimana lagi gitu kan, memang adanya segini, yang penting ya bisa makan lah minimal gitu. Ya kalau bosan masyarakat ya gimana lagi, kita punyanya ini, kita memang pengennya memenuhi kebutuhan masyarakat lah, pengen yang enak-enak supaya jiwanya memang tersakiti tapi badannya udah sehat gitu ya minimal. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau membantu, mau meringankan beban para korban terdampak sangat diharapkan gitu. Kita sekarang Terus satu lagi sebentar, kalau ada yang itu kira-kira kebutuhan di sini tuh paling urgent apa? Misal obat-obatan. Gitu. Paling urgent di sini obat-obatan sangat diperlukan. Obat-obatan itu kayak apa? Misalnya paracetamol atau Ya, tolak angin rata-rata di sini pusing kepala. pusing kepala. Mungkin karena kelaparan kalau menurut iya, saya. benar. Karena kelaparan, kurang gizi, lemak karena kurang. kalau Jadi di kebanyakan. ini kan kita di pegunungan ya, udara Iya, udara dingin. Iya, lapar paling sering ya. Nah, itu makanya paling banyak tuh sakit kepala. Sakit kepala. Terus perban juga. Perban karena di sini banyak luka. Iya. Kalau Harus perban diganti, dilama-lama karena kan. infeksi, bahaya juga. perawatan ya. Nah, Kalau untuk kebutuhan anak yang balita kan nah popok itu butuh ya. pampers, Pampers juga butuh buat ibu-ibu yang punya halangan. Iya, Tapi yang memang yang kami prioritaskan saat ini kita cari air minum. air minum. Air minum. Karena di sini sangat kesusahan air minum. Rata-rata bantuan yang nyampe yang mau ke sini itu dijarah di perjalanan. Sehingga air minum itu tadi sore kita kejadian habis makan gak ada air minum sama sekali. Para relawan, para karang taruna yang memang mengkoordinir semua ini kita nggak minum, karena kita nggak ada. Ternyata kaget ya pas saya udah makan kita sore lihat nggak ada air minum, udah habis nol sekali. Wah kita udah gimana lagi gitu kan, yang penting ya minimal nahan sebentar lah gitu ya sambil nunggu bantuan dari yang lain, karena kita pun belanja nggak bisa, uang nggak ada, paling nyari bantuan. Kita udah sering kali banyak kejadian emang nggak ada makan, nggak ada minum. Paling urgent sih minum sih. Oke, kita juga malam ini pengen diajak buat melihat kondisi ini ya, lokasi kejadian yang terparah pondok pesantren yang memakan korban jiwa sampai 21 orang di satu titik. Itu Masya Allah. Di mana lokasinya kan Mikri? Kita masuk ke dalam. Langsung ke dalam Ya, aja. Ke depan ya. Kita ya masuk ke tempat lokasi ya. Sambil baca doa aja. Kita kan naik karena kita tahu banyak korban, banyak yang keinjak. Korbannya? Misalkan kita ngumpul nih, lihat ke bawah. Ternyata saya lihat kaki itu keinjak, kayak gitu. Ada yang masih hidup, ada yang gara-gara gerak sedikit ketahuan. Ada yang 3 itu lagi ngumpul tuh. Jadi dia itu 3 orang sahabatan. Lagi ngumpul. Pasti itu lagi pelukan ya. Yang di video itu bukan yang di mobil bak. Enggak. Kita di sini enggak ada yang video. Enggak ada di mobil bak yang. Enggak. Perorangan kita ambil perorangan. Kita enggak ada mobil di sini. Dia lagi pelukan.